اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا إنك أنت جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan atas nikmat dan karunia dari Allah, atas semua takdir yang telah Allah tetapkan untuk kita, atas semua ketentuan-ketentuan yang semua itu adalah yang terbaik untuk kita. Kita ucapkan alhamdulillah saat itu sesuai dengan keinginan kita, dan tetap kita ucapkan alhamdulillah, kita puji Allah saat takdir itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berdoa kepada Allah agar salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan, dan sehingga kita mendapatkan fadilah orang-orang yang bersalawat. Dan ini adalah salah satu perintah yang Allah Subhanahu wa taala juga melakukannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Salat diperintahkan oleh Allah, tapi Allah tidak salat. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam, Allah tidak puasa. Ketika Allah menyuruh untuk berbayar zakat, wa aqimus shalah wa atuz zakah, tidak ada dalam ayat Allah juga membayar zakat. Tapi salawat Allah perintahkan dan Allah juga mengerjakannya. Innallaha wa malaikatahu. Maka tentu kita lebih butuh lagi dengan salawat ini, karena ini adalah salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bulan Rabiul Awal. Ini adalah bulan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlepas bagi ada yang memperingatinya, ada yang tidak memperingatinya, tidak menjadi masalah, dan ini hanyalah perbedaan pandangan saja. Tetapi Bapak Ibu, biasanya orang kalau sudah masuk bulan Rabiul Awal, dia perbanyak salawatnya. Artinya ini momentum untuk memperbanyak salawat. Walaupun kalau dicari hadis, tidak ada hadis dari Nabi kalau datang Rabiul Awal perbanyaklah salawat, tidak ada. Atau inilah bunyi salawat malam kelahiran Nabi, itu juga tidak ada. Ini kadang di YouTube, kita lebih percaya YouTube daripada buku-buku para ulama. Tidak ada. Kadang juga inilah salawat yang hendaknya dibaca dari awal 12 Rabiul Awal sampai tenggelamnya matahari di 12 Rabiul Awal. Itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tapi apakah boleh? Boleh saja, tapi jangan yakini itu dari Rasulullah SAW. Kapanpun kita bersalawat silahkan. Nah, yang menjadi hal yang harus kita perhatikan Bapak Ibu adalah, agaknya semua kita sepakat bahwa salawat itu adalah ibadah. Semua kita sepakat. Dan ibadah harus ada dalilnya. Ibadah yang dilakukan tanpa dalil, itulah yang bid'ah. Dan itu sudah kita bahas hadis nomor 5 kalau tidak salah. Nah, kalau kita katakan salawat itu adalah ibadah, maka kita cari dalil atas salawat yang kita baca. Ternyata salah satu salawat yang kuat dalilnya adalah salawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca ketika tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Ada lagi salawat Allahumma salli ala Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, atau sallallahu alaihi wasallam, atau alaihi salatu wassalam. Silakan. Tapi kalau tala'al badru alaina, itu bukan salawat Bapak Ibu. Itu bukan salawat. Ada lagi sempat beberapa tahun yang lalu itu Pak, qamarun, memuji Nabi bagaikan bulan, itu juga bukan salawat. Ada lagi yang dinyanyikan oleh grup-grup qasidah ini, ya jamalu, itu memuji Nabi dan itu juga bukan salawat. Itu bukan salawat. Karena kita sepakat salawat adalah ibadah. Maka tidak pernah Rasulullah mengatakan panggillah saya qamar, tidak ada. Atau sayalah jamalu sayalah yang tampan, tidak ada. Nah, apakah boleh? Hukumnya mubah saja, tidak masalah. Dan kita mengkategorikan itu sebagai puji-pujian untuk Nabi, bukan salawat.
Memuji Nabi boleh, boleh, tapi jangan berlebihan. Kadang dalam beberapa nasyid-nasyid yang syairnya dikatakan salawat itu, yang puji-pujian itu, kadang ada yang mengarah kepada kesyirikan. Hati-hati. Mengarah. Kita tidak menjudge itu langsung syirik, enggak. Karena syirik itu banyak juga syaratnya agar dikatakan dia sebuah kesyirikan. Tapi mengarah ke sana ada. Meminta kepada Nabi, padahal kita minta kepada Allah. Ya, kadang di dalam syair-syairnya itu ada juga bersumpah atas nama Nabi, haram. Tak boleh. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan makhluk. Kita hanya boleh bersumpah dengan Allah. Dan ini sedikit saja, ya, karena momentum ni bulan Rabiul Awal, ya, kita mengingatkan cara bersalawat kepada Rasulullah. Jadi apakah boleh menasyidkan puji-pujian tersebut? Boleh, tapi jangan berlebihan. Dan jangan pula banyak porsi puji-pujian daripada salawat. Puji-pujian ini hukumnya mubah, boleh. Adapun salawat wajib mungkin juga, karena ini perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Dan permasalahan yang sudah sangat masyhur, pakai Sayyidina atau tidak, silakan. Pakai Sayyidina silakan, tak pakai Sayyidina silakan. Tapi kalau di dalam salat kita cenderung lebih mengatakan, ya, kita lebih cenderung untuk mengatakan tak usah pakai Sayyidina. Karena Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Kita dengarkan riwayat dari para sahabat, diajarkan oleh guru-guru kita. Dan wallahu alam bisawab, dalam hadis itu tidak ada Rasulullah membaca tasyahud memakai Sayyidina di dalamnya. Bersalawat kepada Nabi di dalam salat tidak ada lafaz Sayyidinanya. Tapi kalau di luar salat tidak masalah, karena Rasulullah pernah mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya ini sayyidnya anak Adam dan saya tidak bangga dengan itu. Tapi Rasulullah mengatakan saya ini sayyidnya. Sayyidnya. Jadi kalau di luar salat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, silakan. Tidak pakai Sayyidina pun juga silakan. Jadi tidak usah diperdebatkan. Adapun yang memilih ambo tetap pakai Sayyidina dalam salat juga silakan. Lakum a'malukum wa lana a'maluna. Yang penting jelas apa dasar anda melakukan itu dan apa dasar kita melakukan itu. Baru kita terselamatkan dari yang bid'ah. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, kajian kita adalah kajian yang berketerusan, alhamdulillah. Dan sekarang kita akan masuk kepada hadis nomor 10. Ya, nomor 10. Kajian kita ini adalah mensyarah hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf. Beliau mengumpulkan 42 hadis. Beliau mengumpulkan 42 hadis. Hadis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dah selesai, alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ke hadis nomor 10. Nah, ini hadisnya ini cukup penting. Ya. Di sini Imam Nawawi memberi judul hadis nomor 10 Al-Iqtisar 'ala al-halal tayyib. Mencukupkan diri dengan yang halal dan tayyib. Dan ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Halalan tayyiba. Dari minggu kemarin kita katakan bahwa Imam Nawawi ini, Bapak Ibu, kehebatan beliau tidak hanya sekedar mengumpulkan hadis saja. Kalau sekedar mengumpulkan mungkin semua orang atau banyak orang yang bisa cari hadis. Apalagi sekarang cari hadis, buka Google, copy paste 100 pun bisa saya kumpulkan, Ustaz. 200 pun bisa saya kumpulkan hadis. Iya, kalau sekedar mengumpulkan. Tapi Imam Nawawi menyusun dan memberi judul untuk setiap hadis. Susunannya tidak sembarangan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, inilah kerja Imam Nawawi. Bukan sekedar menyusun hadis, juga bukan sekedar ya sembarang susun. Tetapi beliau susun dengan keilmuan dan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام
wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Sama seperti hadis kemarin diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dan kita tidak ulang panjang-panjang tentang siapa Abu Hurairah. Dia adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Yang nama awal beliau adalah, yang nama lahirnya adalah Abdul Syams. Ya, Abdul Syams. Beliau dari suku Daus. Beliau dari suku Ad-Daus. Beliau masuk Islam dengan rombongannya. Ya, ini sudah kita kisahkan minggu kemarin. Dan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Walaupun beliau hanya 4 atau 5 tahun saja bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penyebabnya juga sudah kita sampaikan. Kenapa beliau bisa paling banyak meriwayatkan hadis padahal hanya sebentar bersama Nabi. Itu juga sudah kita jelaskan. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala thayyibun." Ini potongan pertamanya. Ada berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah itu thayyib. Thayyib itu artinya adalah bagus, indah. Bahkan sebagian ulama mengatakan makna dari thayyib itu adalah yajma'u kulla khair. Jadi thayyib itu maknanya mencakup semua kebaikan dan mencakup semua keindahan, mencakup semua kesempurnaan dan menafikan semua kekurangan. Itu thayyib. Jadi kalau thayyib yang tak pulang 2 kali puasa, Pak Ibu, 2 kali lebaran, itu tak bagus tu Pak. Nah, kalau ini thayyib, bahkan para ulama berbeda pendapat apakah thayyib ini ismun min asma'illah. Apakah thayyib ini salah satu asmaul husna? Kalau kita lihat tidak ada. Dari 99 itu tidak ada at-thayyib. Juga kita tidak menemukan ada nama orang Abdul Thayyib. Ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama lebih kurang mengatakan thayyib adalah salah satu asmaul husna, tapi tidak ada dari yang 99. Jadi 99 tersendiri, yang thayyib ini pun tersendiri. Tapi dia termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dikuatkan dengan pernyataan bahwa Asmaul Husna itu tidak 99 saja. Berapa jumlah Asmaul Husna Bapak Ibu? Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Mungkin kita ingatkan lagi dalam sebuah doa Rasulullah SAW pernah mengatakan, Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, kami meminta kepadamu dengan semua asmaul husnamu. Sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan zatmu dengan nama-nama itu. Au anzaltahu fi kitabik, yang engkau turunkan dalam kitab-kitabmu. Kitab Allah setidaknya ada 4 yang kita ketahui. Ya, ada Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Apakah ada Asmaul Husna dalam Injil? Bisa jadi ada. Apakah ada Asmaul Husna dalam Zabur, Taurat? Bisa jadi ada, tapi kita tidak tahu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau Asmaul Husna yang engkau ajarkan hambamu. Artinya mungkin ada sebuah Asmaul Husna yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, tapi tidak diajarkan kepada Nabi Muhammad. Yang diajarkan kepada Nabi Nuh, tapi tidak diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita tidak tahu jadinya. Aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau dengan nama-nama yang hanya engkau saja yang tahu. Artinya Asmaul Husna itu Bapak Ibu tidak terbatas 99 saja. Cuma yang kita diajarkan, ya, yang kita ketahui, yang wajib kita imani, yang wajib kita pelajari 99. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi 99 isman, man ahsaha dakhala al-jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, mi'atun illa wahid, 100 kurang 1. Berarti betul-betul 99. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghitungnya, barang siapa yang menghafalnya, barang siapa yang mengamalkan maksud dan makna dari nama tersebut, dia pasti masuk syurga. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama berbeda pendapat nih, apakah thayyib ini ismun min asma'illah? Apakah dia salah satu asmaul husna atau tidak?
Ada yang mengatakan iya, tapi tidak tergolong dari yang 99. Ada lagi yang pendapat kedua mengatakan thayyib ini bukan Asmaul Husna tersendiri, tetapi makna dari thayyib yaitu bagus, indah, sempurna, jauh dari kekurangan, itu ada di setiap Asmaul Husna. Dalam kata Ar-Rahman, dalam isim Ar-Rahim, dalam nama Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Jabbar, Al-Qahhar. Di dalam nama-nama Allah, semua nama Allah itu mengandung makna thayyib. Apa itu thayyib? Sempurna, indah, jauh dari kekurangan, dan seterusnya. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala muntaqim, apa arti muntaqim? Yang maha membalas. Yang maha membalas. Ketika makna itu dimaknai, di dalamnya juga ada makna thayyib. Artinya Allah membalas bukan karena zalim. Allah membalas bukan karena jahat. Allah membalas bukan karena memang karena ingin membalas, karena Allah Subhanahu wa taala inginkan kejahatan untuk kita, tidak. Karena Allah thayyib. Artinya ada sebab yang mengantarkan kepada makna bahwa Allah itu thayyib. Jadi semua Asmaul Husna yang kita tahu itu bermakna thayyib. Innallaha thayyibun. Ini yang pertama, innallaha ta'ala thayyibun. Kemudian karena Allah itu thayyib, Bapak Ibu, karena Allah itu sempurna, karena Allah itu indah, karena Allah itu jauh dari kekurangan, Allah jauh dari kata cacat, tak ada kurangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka la yaqbalu illa thayyiba. Maka karena Allah thayyib, Allah juga tidak menerima kecuali yang thayyib-thayyib saja. Kalau ada orang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berinfak, dia cari uang yang paling karimuaknya, cari pitin yang paling banyak lipatannya. Yang tadinya senyum foto pahlawan tu, inilah hendak senyum. Itu yang bagiannya, cari yang paling buruk pitin. Allah thayyib, tidak menerima kecuali yang thayyib saja. Dalam fikih, Bapak Ibu, kita belajar sah atau tidak. Kita belajar itu. Tapi diterima atau tidak ibadah kita, tidak ada ilmunya. Ada orang solat Jumat sekali seminggu ke masjidnya, pakai baju kaos lah tu. Pakai baju kaos, pakai sarawak training. Itu pun lah pakai futsal semalamnya. Sekali seminggunya Pak ke masjid. Datang, cari dinding. Alah agak ngantuk-ngantuk. Dia masuk berwuduk. Bajunya menutup aurat, celananya menutup aurat. Sah Jumatnya? Sah. Tapi apakah Allah terima? Allahu a'lam. Karena Allah hanya menerima yang tayyib-tayyib saja. Untuk solat pun baju olahraganya pakai. Kadang baju laloknya pakai. Memang secara fikih tak ada masalah. Nyo pakai baju tu untuk lalok iyo, untuk olahraga iyo, nyo pakai ke kantua itu jo, umpamanya tak masalah ada orang kantua pakailah sembarangan baju. Solat pun itu nyo pakai. Secara fikih sah, tak ada masalah. Yang penting pastikan tidak ada najisnya. Cuma apakah Allah terima? Allahu a'lam. Ada orang yang solat zuhur, ketika dia di kantor, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang itu muazin memanggil. Sudah tu qomat, dia masih rapat juga. Dah selesai orang solat, masih evaluasi. Habis tu makan siang, ditunggu. Solatnya 7 menit sebelum waktu asar. Sah solatnya Pak? Sah. Kalau bicara sah atau tidak, sah. Tapi dia solat di waktu yang tidak baik lagi itu. Dan dia sengaja untuk melakukan itu. Kalau ada kondisi-kondisi darurat, kondisi yang harus membuat dia menunda solatnya, mungkin. Ada maslahat lain, mungkin. Tapi ini dia sengaja melakukan solat di akhir-akhir waktu. Sengaja melakukan solat di akhir-akhir waktu itu tidak thayyib lagi. Sah, sah.
Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ketika ada orang salat asar, lalu dia sempat rukuk, menyempurnakan rukuknya. Lalu ketika dia i'tidal, azan maghrib orang. Sah salat asarnya, Pak? Sah. Dapat dia 1 rakaat sebelum waktu maghrib masuk, sah. Tapi kalau ini sengaja dia lakukan, thayyibkah itu? Bahkan ini kata Rasulullah ciri-ciri orang munafik ini. Ciri-ciri orang munafik salah satunya diriwayatkan tidaklah mereka salat asar kecuali langit sudah merah. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW di sini, wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Ada beberapa perintah yang salah satunya ini. Perintah yang bagaimana? Perintah yang Allah berikan kepada seluruh nabi, dan juga perintah ini sama Allah berikan juga kepada orang-orang beriman. Jadi ada perintah itu Bapak Ibu khusus untuk nabi saja. Ada perintah itu khusus untuk para rasul saja. Tapi ada beberapa perintah yang diklasifikasikan sebagai perintah yang itu sifatnya umum. Allah perintahkan Nabi dan Allah perintahkan orang beriman. Di sini Rasulullah SAW membacakan ayat di dalam hadis beliau, dan itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya ayyuhar rusul, kata Allah, wahai para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah yang tayyib-tayyib saja. Karena kalau ada yang tidak tayyib kamu makan, ada yang tidak tayyib kamu minum, ada yang tidak tayyib yang kamu pakai, yang kamu konsumsi, yang kamu sandang, akan menjadi masalah. Lalu Allah juga berfirman kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibat. Wahai orang beriman, makanlah yang baik-baik saja. Sama tadi kulu minat tayyibat, kalau ini kulu min tayyibat. Sama perintahnya. Artinya tidak ada beda. Para nabi dan rasul sangat hati-hati untuk makan. Yang pasti halalnya baru mereka makan. Yang pasti halalnya baru mereka pakai. Ini juga perintah yang sama diberikan kepada orang beriman. Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga cara mencari uang. Cara mencari uang, cara membelanjakan uang. Karena ini adalah salah satu hal yang nanti secara khusus, secara spesifik akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya ya di dalam sebuah hadis itu, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'. Kaki seorang hamba itu tidak akan berpindah nanti di hadapan Allah sampai dia dimintai pertanggungjawaban secara spesifik tentang 4 hal. Salah satunya tentang harta. Dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu belanjakan. Apakah harta itu didapatkan dengan cara yang tayyib dan dibelanjakan ke jalan yang tayyib? Ini juga Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Di sini juga kita bisa melihat perbedaan antara israf dan tabdzir. Ya, di dalam Al-Quran itu wa kulu washrabu wa la tusrifu, kata Allah. Makanlah kalian dan minumlah kalian dan jangan israf. Ada di dalam ayat lain, wala tubadzir tabdzira. Jangan kalian bersifat melakukan mubadzir. Muncul pertanyaan, apa beda israf dengan tabdzir? Kapan kita disebut mubadzir? Kapan kita disebut musrif atau orang yang israf, berlebih-lebihan? Kalau dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu sama saja, mubadzir. Orang tidak habis makanannya dikatakan mubadzir. Dia mengambil makanan banyak padahal porsinya hanya dua itu Pak. Dua apa itu Pak yang di rumah makan Padang itu apa namanya Pak? 2 tumpuak. Nyambi ampe 5. Nyo tahu nyo 2 tumpuak talak. Pidik nampak kawan banyak nak mau kalah. Nyambi lah 3 le anda habis. Itu kita sebut mubadzir dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab itu bukan mubadzir. Yang mubadzir itu adalah membelanjakan harta untuk maksiat. Itu baru mubadzir. Kalau yang itu dalam bahasa Arab disebut israf. Ketika kita makan berlebihan, lewat batas, makan setaruih, itu namanya israf. Adapun mubadzir adalah membelanjakan harta untuk maksiat.
Itu yang disebut mubadzir. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan sudah sama saja. Ini sedikit saja perbedaan antara tabdzir dan israf dalam Al-Quran. Jadi israf itu terkait dengan makan dan minum, adapun tabdzir terkait dengan membelanjakan harta. Dan ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapatkan dari yang thayyib atau tidak? Dan ini harus benar-benar kita perhatikan Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena akan berpengaruh. Nah, di akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan contoh. Thumma dzakara ar-rajula. Lalu Rasulullah kasih contoh. Contoh orang yang tidak thayyib makanannya, tidak thayyib minumannya, tidak thayyib hartanya. Bahkan dia diberi gizi, berarti oleh orang tuanya, dari harta yang tidak thayyib. Apa kata Rasulullah? Thumma dzakara ar-rajula yutilu safar. Rasulullah menceritakan ada seseorang yang sedang dalam perjalanan jauh. Kalau kita tahu Bapak Ibu, salah satu sebab dikabulkannya doa atau salah satu waktu doa yang mustajabah insya-Allah adalah ketika dalam perjalanan jauh. Ya, tidak sekedar keluar kota, tapi perjalanan jauh. Memang jauh tu. Kalau keluar kota saja Lubuk Buaya, Padang Pariaman 7 minit sampai. Ini perjalanan jauh Pak. Padang Pekanbaru, Padang Bukit Tinggi boleh tak? Padang Bukit Tinggi, ya, Padang Panjang boleh aja. Padang Pekanbaru atau umrah. Maka boleh kita nitip doa ke orang, boleh. Pak, silakan, tak ada masalah. Yang tak boleh itu berbayar. Cik doa 200,000. Itu tak boleh. Kan sempat dulu ada. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, Rasulullah katakan, ar-rajul, seorang laki-laki yutilus safar. Ada seorang laki-laki yang dia sedang melakukan perjalanan jauh. Berpikir kita, wah ini berarti doanya akan dikabulkan Allah. Rasulullah katakan, ash'atha aghbar. Rambutnya itu sudah acak-acakan. Dan badannya sudah berdebu. Saking jauhnya perjalanan yang dia tempuh. Karena orang dulu berjalan kaki. Paling hebat naik onta, naik keledai, naik kuda. Itu melewati padang pasir Bapak Ibu. Pasti debu, pasti debu. Ini salah satu yang menyebabkan kenapa Rasulullah SAW ketika sampai di Mekah untuk umrah, beliau perjalanan dari Madinah ke Mekah, beliau sunnahkan mandi. Masuk Mekah itu salah satu sunnahnya mandi. Kata para ulama salah satu penyebabnya adalah karena perjalanan yang begitu melelahkan dan begitu membuat keringat luar biasa, kotor dan seterusnya. Dan sampai sekarang juga kalau ada jemaah yang bertanya, apakah harus mandi? Kalau memungkinkan mandi silahkan, tak masalah. Ihram itu boleh dibuka, tidak masalah. Tapi kalau tidak memungkinkan mandi juga tidak masalah. Karena penyebabnya hilang. Kita perjalanan dari Madinah ke Mekah umpamanya Bapak Ibu, atau dari Indonesia langsung ke Mekah, itu di bawah AC. Kadang parfum yang kita pakai dari Indonesia ini masih tercium dah sampai di sana. Jadi Rasulullah katakan seorang laki-laki melakukan perjalanan, rambutnya sudah acak-acakan. Pokoknya secara fisik penampilannya ini 99% ini dikabulkan doanya. Lalu Rasulullah mengatakan, ya muddu yadaihi. Betul, laki-laki dalam keadaan itu yang melakukan perjalanan panjang, yang secara fisik, secara manusiawi, ilmu singkat kita ini menilai doanya akan dikabulkan, dia angkat tangannya tinggi-tinggi. Ya muddu yadaihi, dia panjangkan tangannya mengatakan, ya Rabb, ya Rabb. Dia berdoa kepada Allah. Dia minta. Lalu kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram. Makanan dia haram, tidak tayyib. La yaqbalu illa tayyiba. Allah tidak menerima kecuali yang tayyib. Wa mashrabuhu haram. Minumannya juga haram. Mungkin dia tidak minum khamar, tapi dia minum dengan cara mencuri minuman orang, atau dia beli minuman dengan uang yang bukan punya dia. Wa malbasuhu haram. Ternyata pakaian dia, sendal dia haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan tubuhnya diberi nutrisi dengan yang haram, tidak tayyib. Fa anna yustajabulah. Allah tak butuh dengan doa dia. Allah takkan dengar doa dia. Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama, salah satu penyebab kenapa Allah tidak kabulkan doa kita. Mungkin ada yang haram dalam tubuh kita.
di rumah kita. Mungkin mobil yang kita pakai sekarang ada unsur haramnya, yang kita pakai untuk mencari uang. Mungkin pakaian kita, mungkin makanan kita. Maka jangan salahkan Allah kalau kita sudah 20 tahun berdoa, sudah 30 tahun meminta tapi Allah tidak kasih. Kita yang salah. Kita sendiri yang menutup ijabah Allah dengan yang haram-haram tadi. Innallaha thayyib. Kalau kita mau meminta kepada yang maha thayyib, yang maha baik, yang maha sempurna, yang maha indah, yang maha dermawan, coba minta dengan cara yang thayyib. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau minta mungkin kepada Direktur Semen Padang itu, kita mau meminta uang untuk ada acara MTQ, contoh ya di masjid ini, MHQ, kurang dana sekitar 150 juta. Itu mungkin via WA saja, Pak. Assalamualaikum, Ustaz Hasan mungkin, Assalamualaikum Pak, kami kurang 150, tolong. Enggak. Oh, proposal. Dan proposal itu tidak mungkin kertas satu lembar, dan tidak mungkin ditulis tangan. Tidak lo mungkin pakai mesin ketik, Pak. Oh, nyubuh rancak-rancak. Itu minta ke orang tuh, Pak. Nyubuh rancak-rancak proposalnya, kok 150 juta kok. Tidak mungkin kalau kita mau mengajukan 150 juta, tidak mungkin pakai salah siban, Pak. Solatit itu tidak mungkin. Spiral, Pak. Kalau bisa, covernya warna kesukaan Pak Direktur, Pak. Kita mau minta uang nih kepada manusia. Kita kasih proposal yang thayyib. Apalagi minta kepada Allah terkait keselamatan dunia, terkait keselamatan di akhirat, terkait kesolehan anak, ketaatan istri, hidayah, keberkahan kerja, keberkahan gaji, keberkahan rezeki, keberkahan usia, keselamatan, dan semuanya banyak yang kita minta. Lalu kita tidak thayyib, tidak persembahkan yang thayyib kepada Allah. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik, maha sempurna, maha indah, maha jauh dari segala kekurangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebelum kami tutup, ini sedikit mengulang-ulang saja bahwa dalam doa itu Bapak Ibu ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Apa? Yang pertama, waktu yang mustajab, dan yang ada tiga hal, mohon maaf. Ada tiga hal. Yang pertama, waktu yang mustajab, kemudian adab berdoa, dan kemudian hal-hal yang menghalangi kita dari pengabulan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita perhatikan. Nah, salah satu waktu yang tepat untuk berdoa adalah ketika kita sujud dalam semua salat dan dalam setiap sujud. Sebahagian umat hari ini masih berkeyakinan hanya sujud terakhir saja. Padahal kata Rasulullah, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi terdekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika sujud. Bukan sujud terakhir saja. Sujud terakhir termasuk. Sujud sebelum terakhir termasuk. Sujud pertama termasuk. Salat wajib, salat sunnah, apapun. Salat sendiri, salat berjamaah. Ya, jadi waktu sujud, dan ini adalah salah satu waktu yang mustajab. Kadang sebahagian jemaah laki-laki, kalian produksi mau tak tahu Pak, ambo solat di saf laki-laki saja. Kadang sebagian jemaah laki-laki Pak terlambat bangkit dari sujud mengikuti imam karena doanya panjang. Jadi imam sudah mau tahiyat akhir, sudah hampir selesai baca tahiyat akhir, barunya tagak dari sujudnya untuk duduk tahiyat akhir. Kadang banggalah tuh Pak, itu salah besar Pak. Nyusabui panjang lo doa ambo pada imam leh, salah Pak. Kewajiban kita mengikuti imam. Innama ju'ilal imamul imam liyu'tamma bih. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Imam itu untuk diikuti. Tagak imam, tagak awak. Bangkit imam dari sujud, bangkitlah awak. Aku imam bangkit dari sujudnya, asyik coba doa. Kalau solat sendiri, baiklah Pak. Tapi kalau solat berjamaah, kita ada imam. Poin ini yang ingin kami tekankan sedikit. Karena sebahagian umat hari ini masih berkeyakinan seperti itu, di sujud terakhir saja. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik, maha sempurna, maha indah, dan jauh dari kekurangan dan cacat, dan Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Pastikan waktu kita, harta, tenaga,
ilmu, apapun yang ingin kita berikan kepada Allah, apapun yang ingin kita persembahkan untuk Allah, pastikan itu yang terbaik. Sah atau tidak mungkin bisa kita ukur, tapi diterima atau tidak kita usahakan saja memberikan yang thayyib kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya ampuni dosa-dosa saat kita pernah mungkin tidak sengaja makan yang haram atau minum yang haram atau memakai pakaian yang haram. Semoga Allah ampuni dan semoga ke depan kita lebih hati-hati agar doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah.